Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah buku tematik untuk kelas 4 ya. Ini sudah pada subtema yang kedua ya, pembelajaran 5 halaman 82 ya. Kita mulai. Aku bangga sebagai anak Indonesia dengan sumber daya alam yang kita miliki. Bagaimana dengan kamu? Wah, kalau Pak Ali sangat bangga. Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa banyaknya ya. Ayo kita menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia. Ya, ayo berlatih. Kamu akan belajar menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia. Perhatikan gurumu menyanyikan not angka yang terdapat pada lagu berikut. Perhatikan tinggi rendah nada ketika guru menyanyikan. Ya, lagunya kurang lebih seperti ini. Nanti kita nyanyikan pakai gitar ya. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Nah, sekarang kita nyanyikan pakai gitar ya. Kita pakai nada C, kurang lebih seperti ini ya. Saya contohkan dulu, nanti kita nyanyikan sama-sama. Ini mic-nya perlu dikencengkan. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Ayo kita nyanyikan sama-sama sekarang pakai musik ya. 1, 2, 3. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Lagi. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang saatnya kamu menyanyikan not-not angka pada lagu tersebut. Ya. Ayo kita ketahui lebih lanjut satu lagi sumber daya alam Indonesia, yaitu batu bara. Apa saja manfaat batu bara? Ya, seperti batu warnanya hitam, yaitu dari fosil-fosil tumbuhan yang berjuta-juta tahun lamanya, yang terpendam di kerak bumi. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam. Batu bara adalah salah satunya. Apakah kamu tahu apa manfaat dari batu bara? Perhatikan gambar berikut. Nah, batu bara bisa digunakan untuk memasak. Buatlah pertanyaan tentang pemanfaatan batu bara pada gambar di atas dan tuliskan pada kolom berikut. Ya, batu bara ya biasa digunakan sebagai bahan bakar ya, biasa digunakan sebagai bahan bakar. Dulu bisa untuk bahan bakar kereta api, dulu itu batu bara. Misalnya kereta api yang ada asapnya itu ya. Sekarang kereta api seperti itu tidak ada lagi dulu ya. Nah, sekarang lebih banyak digunakan untuk industri
dan rumah tangga untuk masak, rumah tangga. Ya untuk memasak. Namanya untuk memasak ini produknya adalah briket batu bara ya. Briket batu bara. Nah, ini bentuknya kotak-kotak seperti ini digunakan untuk memasak. Ya, alternatif selain menggunakan minyak atau kayu bakar bisa menggunakan batu bara ya. Tukarkan pertanyaan dengan teman sebelahmu dan diskusikan jawabannya bersama-sama. Loh, buat pertanyaan, bukan buat ini ya, bukan ini hasil diskusinya sebenarnya. Pak Ali tadi salah baca. Apa saja manfaat batu bara? Nah, ini saya taruh di sini sebagai jawabannya. Ya, ini tadi sebagai jawabannya. Pertanyaannya berarti apa sajakah manfaat dari batu bara gitu ya. Mungkin salah satu pertanyaannya dari manakah asal batu bara? Asal batu bara. Nah, apa saja manfaat batu bara? Batu bara. Nah, ini jawabannya adalah batu bara berasal dari fosil tumbuhan. Ya, setelah terkubur berjuta-juta tahun. Nah, terkubur sangat lama gitu aja, sangat lama. Nah, di Indonesia tambang batu bara salah satunya ada di Kalimantan ya, banyak tambang batu bara ya. Nah, ini jawaban untuk apa saja manfaat batu bara, macam-macam ya. Nah, apakah kamu tahu manfaat lain dari batu bara? Ayo cari tahu lebih lanjut ya. Perhatikan dan analisis informasi tentang batu bara berikut. Manfaat batu bara. Manfaat bakar kompor briket ya, manfaat bahan bakar kompor briket untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Ya, menghasilkan metanol, bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Loh, bisa menghasilkan metanol batu bara. Pembangkit listrik sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik, menghasilkan gas bahan bakar gas industri dan pembangkit listrik tenaga gas. Loh, banyak ternyata ya. Dulu dipakai untuk penggerak mesin uap dan untuk kereta api ya. Yang sekarang dipakai sampai sekarang ini bahan bakar untuk pembangkit listrik, untuk bahan bakar industri, ya, menghasilkan gas untuk bahan bakar industri. Nah, ini dan pembangkit listrik tenaga gas, banyak manfaatnya dan Indonesia kaya dengan tambang batu bara. Batu bara merupakan sumber energi yang selama ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari rumah tangga, usaha kecil, sampai industri ya. Batu bara cukup berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori batuan sedimen. Ya, sedimen itu artinya endapan. Ya, proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya. Ya, batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembentukan batu bara. Ya, berdasarkan hasil analisismu, nyatakanlah apakah pernyataan 1, 2, dan 3 benar atau salah. 1. Batu bara termasuk sumber daya alam yang berlimpah dan mudah diperoleh. Ya, kalau mudah itu ya enggak juga, kita harus menambang ya kita harus berlimpah juga sebenarnya terbatas ya. Batu bara ya memang banyak di Indonesia tapi bukan berarti tidak terbatas ya. Batu bara termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi jumlahnya terbatas.
Jadi bisa habis ya. Jadi bisa habis gitu aja. Ya nggak apa-apa sih, jumlahnya terbatas dan bisa habis karena tidak bisa diperbarui. Batu bara tidak mempunyai pengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Wah, ini benar ya. Ini salah juga ya, salah. Nah, mudah tidak mudah juga. Jadi perlu peralatan yang canggih untuk menambangnya. Untuk menambang dibutuhkan alat berat. Ya, tidak mudah juga untuk menambang itu. Batu bara tidak mempunyai pengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Salah. Ya, alasannya adalah banyak dampak. Batu bara sangat bermanfaat sebagai sumber energi. Batu bara bisa adalah sumber energi, bukan bisa, malah adalah sumber energi yang berpengaruh, yang bisa mempengaruhi ekonomi masyarakat. Ya, masyarakat bisa menggunakannya sebagai bahan bakar ya, paling utama untuk menggerakkan industri. Kita harus menghemat penggunaan batu bara benar, karena ya termasuk sumber daya alam yang tidak bisa atau tidak dapat diperbarui. Nah, Ibu Aminah dan Ibu Melani, ya, Ibu Aminah, Ibu Melani, dan Ibu Ratna memasak menggunakan briket batu bara. Ibu Aminah menggunakan 3/4 kg briket, ya, Aminah menggunakan 3/4 briket batu bara setiap hari. Ibu Melani menggunakan setengah kilogram, ya, briket setiap hari. Dan Ibu Ratna menggunakan 2/3 kilogram. Siapakah yang menggunakan briket batu bara paling banyak? Nah, ini kita samakan penyebutnya. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Ya, ini 4, 2, dan 3. KPK-nya dari 4, 2, dan 3 adalah 12. Ya, semua dijadikan penyebutnya 12. Kalau 6 enggak bisa, 4-nya yang enggak bisa. 4 jadi 12 itu kalikan 3. Karena bawah kalikan 3, atas juga dikalikan 3. 3 kali 3 9. 12 ya, di 2 jadikan 12 kali 6. Karena bawah kali 6, atas juga kali 6. Di sini 6. 3 jadi 12 kalikan 4. Karena bawah kalikan 4, atas kalikan 4 jadi 8. Nah, dari sini jelas Bu Aminah paling banyak. Ya. Jadi yang paling banyak adalah Bu Aminah. Adalah Bu Aminah. Jadi kalau diurutkan 6/12 itu lebih kecil dari 8/12, 8/12 lebih kecil dari 9/12. Jadi paling sedikit siapa? Paling sedikit Bu Melani. Kalau ditanya paling sedikit Bu Melani, ya paling sedikit Bu Melani. Ya, tapi yang ditanyakan di sini yang paling banyak ya Bu Aminah. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini saya tancapkan dulu biar catnya tidak kehabisan. Nah, kita geser dikit ke sini. Nah, siapa yang menggunakan briket batu bara paling sedikit? Nah, tadi sudah jawab Bu Melani. Ya, urutkan penggunaan briket batu bara dari yang terbesar hingga terkecil. Jelaskan alasanmu. Nah, tadi sudah. Ya, jadi paling kecil Bu Melani, lebih kecil dari Bu siapa tadi? Yang kedua,
Bu Melani, Bu Ratna, baru Bu Aminah, ya. Bu Ratna, Bu Melani, Bu Ratna, Bu Aminah. Ya. Bu Aminah paling besar. Bu Melani ini tadi 6/12, Bu Ratna ini adalah 8/12, dan Bu Aminah adalah 9/12, ya. Kita cek, jangan sampai angkanya keliru. Nah, 9, 6 sama 8. Oke, kita lanjutkan lagi. Kamu baru saja berlatih mengurutkan pecahan. Jika kamu memahami dengan baik cara membandingkan pecahan, maka kamu juga sekaligus dapat mengurutkannya. Mengurutkan pecahan dengan penyebut yang sama. Urutkan pecahan berikut. Nah, ini sudah sama penyebutnya. Jadi 1/4 lebih kecil dari 2/4, lebih kecil dari 3/4. Ya, ini sudah urut. Arsirah daerah yang menunjukkan pecahan berikut. 1/4, ya, 1 bagian dari 4 bagian yang sama. 2/4, 2 bagian dari 4 bagian yang sama. 3/4, 3 bagian dari 4 bagian yang sama. Oke. Berdasarkan gambar yang diarsir, coba urutkan pecahan dari kecil ke besar. 1/4 lebih kecil dari 2/4, lebih kecil dari 3/4. Mengurutkan pecahan dengan penyebut berbeda. Nah, kalau penyebutnya berbeda dijadikan sama, ya. Jadi 3/4, di sini ada 2/3, ada 1/2. Dijadikan berapa? Semua jadikan 12. Ya, dijadikan 12. Ya, seperti ini. Jadi 4 jadi 12 karena dikalikan 3. Bawah dikalikan 3, atas dikalikan 3 menjadi 9. 3 jadi 12 karena dikalikan 4. 3 dikalikan 4, 2 harus dikalikan 4 juga, ini jadi 8. 2 jadi 12 karena dikalikan 6. Bawah dikalikan 6, atas dikalikan 6 juga, ini jadi 6. Jadi urutannya yang paling kecil yang 6, berarti 1/2 lebih kecil dari yang kedua adalah 8. 2/3 lebih kecil dari yang paling besar adalah 3/4. Nah, seperti itu ya. Pecahan tersebut punya penyebut sama. Ini jadikan 12 ya, sudah kita kerjakan tadi. Ya. Ini kita isi aja deh. Ya. Ini jadikan 9/12, jadikan 2/3, 4/6. Kalau dikalikan 2 adalah 8/12. Setengah jadi 2/4, jadi kalikan 3 ya, jadi 6/12. Apakah penyebut pecahan tersebut bisa dijadikan pecahan yang penyebutnya sama? Ya bisa. Ini biar sama, 3 jadi 12, ya dikalikan berapa? 3 jadi 12. Nah, ini sebelum dikerjakan sebaiknya di zoom dulu biar enak kita kerjakannya ya. Diperbesar. Ya, ini kita perbesar aja. Lah, gini kan jadi enak kan? Nah, ini 2/3 ini jadikan 12. Caranya 3 jadi 12 kali 4. Karena bawah kali 4, atas dikalikan 4 jadi 8/12. Ini jadi per 12 dikalikan 6. Bawah dikalikan 6, atas dikalikan 6 menjadi 6/12. Begitu. Bagaimana urutan pecahan dari kecil sampai yang besar? Yang paling kecil mana? 6/12. Ya, berarti 1/2 lebih kecil dari 2/3, lebih kecil dari 3/4. Itu loh ya. Cara 2 menggunakan pendekatan urutan pecahan. Ya, pecahan 3/4 lebih dari 2/4. Jadi ya, hasil arsirannya adalah 3/4. Ya. Di sini kalau urutan pecahannya ini 3/4 lebih dari 2/4. Ya. Jadi ini yang lebih banyak. Pecahan 2/3 ini sama dengan 4/6, lebih dari 3/6. Hasil arsirannya seperti ini. Ya. Jadi pecahan setengah seperti ini. Yang paling besar jelas yang kelihatan dari sini, yang paling besar adalah yang mana ini? Yang ini yang paling besar. Dari arsirannya saja kelihatan. Ya, kita melihat dari
arsirannya. Ini arsirannya yang paling besar dan ini yang paling kecil, ya. Separuhnya ini lebih dari separuh, ya. Berdasarkan gambar, ya, urutkan pecahan yang paling kecil dan paling besar. Paling kecil ya setengah, ya, lebih kecil dari ini tadi, yang paling besar ini ya, setengah lebih kecil dari 4/6 atau 2/3, lebih kecil dari 3/4. 3/4 tetap yang paling besar, ya, kelihatan dari arsirannya. Cara mana yang menurutmu paling mudah? Menurut yang paling mudah yang menyamakan penyebut, ya, menyamakan penyebut. Nah, itu yang paling mudah. Apakah kamu menemukan cara lain? Ya, coba kalian jawab ya. Cara lain mungkin aja ada, tapi lebih susah rasanya. Ya, ini cara-cara yang paling mudah. Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil ke terbesar. Nah, ini untuk mengurutkan ini saya perbesar aja ini. Ya, saya perbesar di sini ya, biar enak dilihatnya. Ya, oke. Urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, ini kita mau mengurutkan, ya. Ini semuanya dijadikan, ya, per ini 8, 24 semua jadikan 8. Ya, semua dijadikan 8. Maka kalau ini tetap 1/8. Yang kedua, 2 jadi 8 dikalikan 4. Bawah kalikan 4, atas kalikan 4. Ya, ini jadikan 8 kalikan 2, bawah kalikan 2, ya, atas kalikan 2. Jadi kesimpulannya, ya, maka yang paling kecil adalah yang 1/8. 1/8 lebih kecil dari yang nomor 2 adalah 1/4. 1/4 lebih kecil dari 1/2. Ini urutannya dari kecil ke besar, ya. Jadi disuruh dari terkecil ke terbesar, ya. Nah, kemudian ini, ini masih kelanjutannya ini, ya. Halamannya saya taruh di sini biar kalian tahu ini halaman 88 ya. Nanti kita perbesar juga biar kita ngelihatnya itu enak. Ya. Nah, kayak gini kan besar enak. Oke. Ini kita jadikan berapa ini? Ya. 867 kita jadikan, wah ini besar ini ya. Kalau dijadikan 867 dijadikan 35 kurang 7 kali 28 bisa enggak? Kurang 7 kali 8 dan 6 ini bisa 7 kali 4 mungkin, atau 7 kali 21 42. Wah, ini ada cara pembandingan sebenarnya. Ya, ada cara lain. Ya, ini kita kalau menyamakan penyebut kita gunakan kalkulator lebih cepat. Ya, tapi nanti ada cara lain, jangan khawatir. Ya, ini caranya 8 dan 6 KPK-nya adalah yang bisa 8 dan 6 itu 18. Berarti 7 kali 18. Nah, enggak sederhana. Ya, jadi ini dikalikan 8 ini dikalikan 6 dan 7. Besar sekali. Ya. 8 kali 6 kali 7. Ya. Jadi ini dikalikan 42, bawah kalikan 42, atas kalikan 42. Ya.
Jadi 6 kali 7 kan 42 ya. Ya, untuk yang ini bawah kalikan 42, atas kalikan 42. 8 kali 42 sama dengan 336. Tapi nanti saya kasih cara yang lebih mudah ya. Terus 5 juga dikalikan 42. 5 dikalikan 42. Di sini 210. Ya, ini masing-masing dikalikan 42 ya. Kalau ini dikalikan masing-masing 8 kali 7. 8 kali 7 itu adalah 8 kali 7 sama dengan 56. Ya, yang 6 ini dikalikan yang enggak ada di sini, 8 kali 7 ya. Jadi di sini 8 kali 7 56. Atas dikalikan 56, bawah dikalikan 56. Ya, kita buktikan 6 kali 56 kalau dikalikan 6 sama dengan 336. Ya, 336. Bawah dikalikan 56, atas dikalikan 56. Ya, 5 kali 336 sama dengan besar sekali. Coba bukan kalikan 336, 5 dikalikan 56, maaf. 5 dikalikan 56. Ya, 280. Yang ini dikalikan 8 kali 6 yaitu 48. Bawah dikalikan 48, atas dikalikan 48. Ya, kita buktikan 8 kali 6 sama dengan 48 toh, dikalikan 5 sekarang. 240. Kalau ini 5 dikalikan 48 pasti dikalikan 6 juga. Ya, jadi urutannya bagaimana? Urutannya adalah yang paling ini 210, 280, 240. 210 paling kecil. Ya, berarti 5 per 8 paling kecil, lebih kecil dari 240 berarti 5 per 7, lebih kecil dari 5 per 5 per yang paling besar 280 ya, 5 per 6. Ini cara pertama, tapi kita juga bisa menggunakan cara yang lebih cepat. Kita bandingkan ya, 5 per 8 dengan 5 per 6, mana yang lebih besar? Ini dikalikan saja. Dikalikan. Ya, dikalikan 5 kali 6 30, 8 kali 5 40. Oh, ini lebih besar. Kemudian 5 per 6 ini kita bandingkan dengan ya, 5 per 6 dibandingkan dengan 5 per 6 ini kita bandingkan dengan ini. Ya, kita bandingkan dengan yang besar, kita bandingkan dengan 5 per 7. Ya, 5 per 7. Ini dikalikan, saya pakai warna lain. Ya, ini lebih besar ya, 40 ya. Ini 30, kalau ke sini ada 35. Nah, ini lebih besar. Jadi yang paling besar 5 per 6 pasti. 5 per 6 lebih paling besar ya. Terus ini kita bandingkan 5 per 8 dengan 5 per 7. Ini kalikan 35, 8 kali 5 40. Nah, 40 lebih besar dari 35, berarti di sini 5 per 7. Yang paling kecil 5 per 8. Nah, ya, jadi seperti ini. Nah, oke. Itu cara pertama. Kita mengenali polanya juga bisa. Semuanya 5 yang dibagi lebih besar pasti angkanya lebih kecil. Ya. Kalau atasnya sama, ya, jika atasnya sama, ya, atau pembilang ya, pembilang, ya, penyebut yang lebih besar itu nilainya paling kecil. Penyebut yang lebih besar nilainya paling kecil. Nah, ini kesimpulannya untuk nomor ini tadi A, B, C ya, untuk nomor B. Sekarang C. Nah, ini penyebutnya sama ya, sudah langsung paling mudah ini. Yang paling kecil adalah 1/4, lebih kecil dari 2/4, lebih kecil dari 3/4. Ini paling mudah, sudah sama. Ini ya tadi yang agak susah. Ini juga mudah. Loh, kok banyak yang mudah. Ya. Ini 1/6 lebih kecil dari ya
1/6 ini lebih kecil dari 3/6, lebih kecil dari 5/6. Nah, ini beda. Nah, kita sudah punya kesimpulan tadi di sini. Di sini kalau atasnya sama, penyebutnya paling besar berarti yang paling kecil, 2/4 paling kecil, kemudian disusul 2/3 dan yang paling besar adalah 2/2. Ingat, penyebut yang lebih besar jika atasnya sama ya. Jika atasnya pembilangnya sama, penyebut yang lebih besar nilainya paling kecil. Ya, lebih kecil. Oke. Jadi ini yang paling kecil yang penyebutnya paling besar. Ini. Oke. Ini, nah ini sama juga. Kalau di sini pembilangnya penyebutnya sama, ya, penyebutnya sama, tinggal ngurutkan aja 0/5. Ini yang paling kecil ya. Kita ngurutkan atasnya, lebih kecil dari 2/5, lebih kecil dari kebalik, 1/5 lebih kecil dari 2/5. 1/5 lebih kecil dari 2/5. Kemudian urutkan dari terbesar ke terkecil. Nah, ini kita agak perbesar, dapat mungkin agak besar lebih enak. Nah, kita sudah punya hitung-hitungan tadi di atas kita pakai ya. Dari yang terbesar, kalau penyebutnya sama ya, jika penyebut sama tinggal ngurutkan atasnya. Jika penyebut sama ya, urutan sama dengan pembilang. Ingat ya, pembilang itu yang atas, penyebut yang bawah. Ya. Di sini pembilang, di sini penyebut. Nah, ini penyebutnya sudah sama. Urutan dari terbesar ke terkecil, yang paling besar mana? 5/8, lebih besar dari 2/8, lebih besar dari 1/8. Di sini penyebutnya sama, yang paling besar 5/3, lebih besar dari 2/3, lebih besar dari 1/3. Di sini penyebutnya sama, tinggal 3/4 lebih besar dari urut pembilangnya ya, lebih besar dari 2/4, lebih besar dari 1/4. Ya, ini penyebutnya sama, enak sudah. 5/6 lebih besar dari 3/6, lebih besar dari 1/6. Di sini, yang lebih besar yang penyebutnya kecil lagi. Jika pembilangnya sama, ya, yang paling besar adalah penyebut yang paling kecil. Yang paling besar adalah penyebut yang paling kecil. Yang paling kecil. Nah, berarti yang paling kecil penyebutnya 2. Nah, ini yang paling besar, 2/2 lebih besar dari di sini 2/3, lebih besar dari 2/4. Kalau ini yang paling kecil mana? Paling besar mana? 2/5. Iya, ini penyebutnya sudah sama ya, 2/5 paling besar, terus 1/5 lebih besar dari 0/5. Nah, urutkan pecahan dari terkecil ke terbesar. Nah, ini pecahannya campuran ini. Kalau pecahan campuran, kita dari terkecil ke terbesar. Ya, lihat ininya. Di sini 3, di sini 4, di sini 4. Pasti 3 yang paling kecil, 3 yang paling kecil. Kita melihat ininya dulu. Ya, 3 yang paling kecil, 3 2/5 paling kecil. Di sini 4. 4 3/6, di sini 4 2/3. Kita samakan penyebutnya. 4 3/6 yang di sini 4 2/3, yang atas saya kalikan 2, yang bawah saya kalikan 2. Jadi 4 4/6. Ya. Jadi
Di sini nanti kita lihat mana yang lebih besar. Oh, ini yang lebih besar. Jadi urutannya 4 3/6. Di sini lebih kecil. Ya, lebih kecil dari 4 4/6. 4 4/6. Ya. Kemudian kita lanjutkan di sini 4 2/5. Ya. 4 2/5. Kita lihat paling besar mana. Nah, di sini jelas paling besar nanti adalah 5 2/3. Ya. Nah, ini kita bandingkan, ini 2/5, ini 5/6. Ya, kita bandingkan ininya aja. Depannya kan sudah sama. 2/5 dengan 5/6. Kita pakai cara cepat bisa. Di sini 12, di sini kalau dikalikan adalah 10. 12 lebih besar daripada 10. Ya, 2/5-nya yang lebih besar. Ya. 2/5-nya yang lebih besar. Jadi 4 2/5-nya taruh di sini. Nah, di sini 4 5/6. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah cara cepat ya untuk membandingkan 2/5 dengan 5/6. Kalau 4-nya kan sudah sama, kita bandingkan belakangnya. Tanya kalau kita kalikan silang gini, 6 kali 2 12, 5 kali 5 25 ya. Wah, salah Pak Ali. Ya, maaf nggak fokus tadi. Ya, kita kalikan lagi. Ya, 5 kali 5 kan 25. 25 di sini 12. Ya, 25 lebih besar. Ya, 5/6. 4 5/6 yang lebih besar. 4 5/6 lebih besar daripada 4 2/5. Ya, ini cuma 12 padahal ini 25. Ya, maaf tadi enggak fokus. Sekarang yang C di sini jelas mudah saja, dari sininya saja sudah kelihatan kalau ini yang paling besar. Jadi kita ngelihat ininya dulu. Jadi ini 3 3/5 pasti lebih kecil dari 4 5/6, lebih kecil dari 5 2/3. Ya, seperti itu. Ya. Oke. Ayo renungkan apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini. Hari ini kita belajar tentang membandingkan pecahan, energi batu bara, dan apakah hal tersebut bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari? Iya, sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Ya, jadi membandingkan pecahan ini bermanfaat. Batu bara itu karena bisa kita jadikan bahan bakar. Ya, bagaimana perasaanmu selama belajar? Pasti senang kan ya, belajar dapat ilmu-ilmu baru. Ya, oke. Ya, sekarang kita masuk pada pembelajaran 6. Ya, apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat energi? Ya, untuk menghemat energi salah satunya adalah mengajak orang lain melakukan melalui kampanye. Kampanye itu kayak kita membuat sebuah ajakan. Kamu akan melakukan kampanye kepada warga sekolah. Tujuan dari kampanye tersebut adalah mengajak mereka melakukan penghematan terhadap energi yang mereka gunakan sehari-hari. Ya, sebelum melakukan kampanye, lihat kembali rancangan poster yang telah kamu buat sebelumnya. Ya, selesaikan poster tersebut sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Beri tanda centang untuk kriteria yang sudah kamu penuhi. Kemarin ya, yang video sebelumnya ada poster itu. Apakah keseluruhan tema keseluruhan gambar sudah dengan tema? Rasanya iya kan, hemat energi ya. Poster tertata dengan baik dan cerah ya, ini kalian tentukan. Ya, kemarin saya hanya bikin di video sebelumnya ya, saya hanya bikin coretan-coretan, kalian bikin sendiri. Bahasa ajakannya marilah, ayolah ya. Kita sudah bikin itu menggunakan bahasa yang singkat dan benar ya, singkat, hemat energi ya. Bahasa mudah dimengerti dan menyeru hemat energi. Ya, kalian cek lagi ya pekerjaannya. Coba nilai juga pekerjaan anak yang lain ya.
Kita lanjut aja. Setelah kamu memastikan bahwa poster yang kamu buat memenuhi kriteria, sekarang diskusikan poster tersebut secara berkelompok. Setelah itu, berlatihlah melakukan kampanye menggunakan poster tersebut dalam kelompok. Sekarang saatnya kamu melakukan kampanye sesuai pembagian tugas yang telah ditentukan gurumu. Wah, ini mari kita hemat energi, gitu ya. Sumber energi yang terdapat di sekitar kita ada yang jumlahnya berlimpah, ada yang jumlahnya terbatas. Ya, kita mempunyai hak untuk menggunakan sumber energi tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Kita memang punya hak, tetapi kita juga punya tanggung jawab, ya, ketentuan yang berlaku di wilayahnya masing-masing. Namun di sisi lain kita juga mempunyai kewajiban, ya, untuk menjaga dan menggunakannya secara bijak. Sumber energi yang dianugerahkan Tuhan di muka bumi ini bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk generasi selanjutnya, anak cucu kita. Ayo kita selalu hemat energi. Setelah melakukan kampanye, jawablah pertanyaan berikut. Apakah kampanye yang kamu lakukan dapat disebut sebagai bagian dari kewajiban sebagai warga negara? Mengapa? Iya, karena kita mengajak, ya, orang lain untuk bersama-sama hemat energi. Ya, apa manfaat dari kampanye yang kamu lakukan terhadap dirimu dan orang lain? Nah, saat kita mengkampanyekan, kita juga kayak mengingatkan diri kita sendiri. Ya, saat kita kampanye, kita juga menegaskan pada diri sendiri untuk hemat energi juga. Selain, ya, selain menginspirasi orang lain untuk melakukan hal sama, menginspirasi, ya, orang lain untuk melakukan hal yang sama. Oke. Apa rencanamu selanjutnya setelah melakukan kampanye tentang hemat energi ini, ya? Selanjutnya, ya, berkomitmen untuk hemat energi, berkomitmen, ya, punya keteguhan hati, ya, untuk melaksanakan hemat energi. Apakah kamu masih ingat cara bermain bola zigzag? Atau ayo kita mempraktikkan kembali permainan bola zigzag bersama, ya. Bola zigzag yang dilempar bentuknya zigzag gitu, ya. Jadi ada dua grup, ya. Dilempar ke sini, ke sini, ke sini, itu bola zigzag. Apakah kamu masih ingat cara bermain bola zigzag? Hari ini kamu dan teman-temanmu akan mempraktikkan kembali permainan bola zigzag. Ya, semakin sering berlatih tentunya akan membuat kamu semakin terampil. Sebelum bermain, diskusikan kembali cara berpasangan, bagaimana cara memainkan permainan tersebut. Keterampilan apa saja yang diperlukan dalam permainan bola zigzag. Tuliskan hasil diskusimu, ya. Ya, ini keterampilan melempar bola tentu saja. Melempar bola dan melatih kekompakan tim, kerjasama tim. Nah, ini penting untuk dilatih juga. Sebelum melakukan permainan, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Perhatikan arahan dan contoh yang disampaikan oleh guru. Sekarang saatnya kamu memainkan permainan bola zigzag. Diskusikan bagaimana kamu melaksanakan permainan hari ini. Apa saja keterampilan yang sudah kamu lakukan dengan baik. Nah, ini kalian jawab sendiri. Apa yang masih belum dapat dilakukan dengan baik? Nah, itu kalian juga harus jujur, ya, menjawab. Apa yang masih belum dapat kamu lakukan dengan baik? Apa rencanamu agar lebih terampil, ya? Jadi agar lebih terampil, ya, berlatih lebih banyak, ya, semakin rajin berlatih, ya, biar ototnya semakin terlatih, kekompakannya juga semakin terlatih.
Ya, ayo renungkan hal-hal penting apa saja yang kamu pelajari dalam pekan ini, ya, apa? Misalnya kayak kerja sama tim, ya, ini penting. Apa saja manfaat pelajaran tersebut bagimu atau orang lain dan lingkungan? Sikap apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, hemat energi tentu saja. Ya, kampanye, ya, bagi diri sendiri yang memiliki komitmen, hemat energi. Kerjasama dengan orang tua, tunjukkan poster yang telah kamu buat kepada orang tuamu, kampanyekan kepada orang tuamu isi yang terdapat dalam poster tersebut, minta orang tuamu menuliskan pendapat mereka tentang kampanye yang kamu lakukan pada kolom berikut. Adakah energi penggantinya? Nah, ini untuk orang tua. Ya, kita akan ketemu lagi di video berikutnya di subtema 3 energi alternatif. Untuk video ini cukup dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.